Saudara-saudari terkasih, hari ini saya membacakan surat Gembala Prapaskah Keuskupan Banjarmasin tahun misi dan evangelisasi 2026. Tema surat Gembala Prapaskah Keuskupan Banjarmasin 2026 ini dengan tema Gerakan Misioner Gereja dalam Menghadirkan Pengharapan, dengan subtema Gerakan Misioner Keuskupan Banjarmasin yang memancarkan pengharapan. Para ibu dan bapak, saudara dan saudari yang terkasih, rekan-rekan imam, suster, bruder, frater, kaum muda, remaja dan anak-anak, seluruh umat di Keuskupan Banjarmasin yang terkasih dalam Kristus. Hikmat dan kasih dari Tuhan Yang Maha Rahim beserta kita semua. Pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026 ditandai dengan penerimaan Abu Didahi, Gereja Universal kembali mengawali masa pantang dan puasa selama 40 hari. Pada tahun ini masa puasa kita yang dikenal juga dengan masa Prapaskah berjalan bersama dengan masa puasa dari saudara-saudari kita yang beragama Islam. Peristiwa ini menyiratkan makna yang dalam, yaitu bahwa Tuhan memberikan kesempatan bagi umat ciptaannya untuk berbenah diri dan bertobat. Tujuannya adalah agar kita makin suci lahir batin, makin baik dan benar dalam perkataan dan perbuatan, sehingga hidup dan masa depan kita menjadi makin berkenan kepada Allah, makin berarti bagi sesama, dan makin bersahabat dengan alam ciptaan dan lingkungan. Bagi kita umat Katolik, masa puasa ini patut disambut dengan penuh syukur dan dengan hati yang terbuka. Betapa tidak, selain diberikan waktu khusus untuk melakukan refleksi dan introspeksi dalam diri menuju pertobatan yang adalah jalan paling efektif untuk membangun hidup baru yang lebih terberkati. Pada masa tobat ini pun kita dituntun untuk memandang wajah Allah Bapa yang penuh belas kasihan dan kerahiman, menantikan kembalinya kita ke dalam pelukan kasih-Nya. Pada masa pertobatan, kita diberitahu dengan jelas oleh para nabi, Yesus Kristus dan para rasul bahwa Allah tidak menolak para pendosa yang menyesal dan bertobat. Itulah sebabnya, maka masa Prapaskah ini menjadi masa yang penuh rahmat dan saat keselamatan. Dalam kacamata iman kita, dan mengalami bahwa masa tobat ini sungguh merupakan kesempatan berharga sekaligus menjadi peristiwa penuh rahmat yang menawarkan hidup dan harapan baru bagi setiap insan lemah dan rapuh dengan rendah hati dan tekad bulat mau kembali ke jalan Allah. Upaya personal dan bentuk konkret dari penyesalan dan rasa tobat tampak dari kerinduan menerima sakramen tobat, kesungguhan dalam doa-doa, kemurahan hati dalam amal kasih, dan kemurnian dalam pantang dan puasa, yang mana semuanya itu dihayati sebagai tanda silih atas dosa dan pelanggaran terhadap Allah, sesama, dan alam ciptaan ini. Dalam upaya mengkontekstualisasi dan pengembangan rahmat istimewa masa Prapaskah tersebut, pada tahun 2026 Keuskupan Banjarmasin mengambil tema APP Gerakan Misioner Keuskupan Banjarmasin yang memancarkan pengharapan. Pentingnya topik ini terumus dengan jelas dalam ajaran Paus Leo yang ke-14 yang mengatakan bahwa masa depan gereja adalah tergantung pada misi, bukan pada pemeliharaan struktur atau bangunan yang usang. Surat Apostolik Paus Leo yang ke-14 tentang kesetiaan yang melahirkan masa depan. Di samping itu, tema gerakan misioner mendaratkan juga suara
Profetik Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia atau disebut dengan SAGI tahun 2025 yang menyerukan berjalan bersama, bergerak misioner, menabur perdamaian dengan fokus utama adalah keberpihakan kepada mereka yang lemah dan terpinggirkan. Kemudian berkat bimbingan Roh Kudus, Gereja Keuskupan Banjarmasin telah mampu melihat lebih awal pentingnya usaha mengobarkan gerakan misi dan evangelisasi sehingga menobatkan tahun 2026 sebagai tahun misi dan evangelisasi bagi seluruh umat Katolik Keuskupan Banjarmasin. Oleh sebab itu, isi dan arah aksi puasa pembangunan Keuskupan Banjarmasin tahun 2026 lebih difokuskan kepada panggilan dan komitmen untuk menyuburkan secara serius gerakan dan aksi-aksi misioner dan evangelisasi menjadi pewarta Injil Tuhan Yesus Kristus. Gerakan misi dan evangelisasi diyakini sebagai jalan yang paling efektif dan atraktif untuk membuat kehadiran dan pelayanan umat Katolik Keuskupan Banjarmasin terlihat dan terasa bagi dunia. Jika api semangat dan karya misi terus berkobar, maka pengharapan baru akan hidup yang lebih bermartabat, yang damai sejahtera dan harmonis akan bersinar gemilang di Keuskupan Banjarmasin dan di tanah Banua tercinta ini. Gerakan misi yang memancarkan harapan, pentingnya misi dalam hidup gereja. Misi adalah jati diri dan identitas paling otentik dari gereja Katolik. Misi juga tidak boleh dipahami hanya sebagai salah satu di antara berbagai jenis pelayanan gereja, sebab misi adalah denyut jantung dari kehidupan Kristiani. Hanya dengan bermisi maka gereja hidup dan berkembang. Dengan bermisi pula gereja menyatakan kesetiaan dan ketaatannya dalam menunaikan amanat agung dari Yesus Kristus. Pergilah ke seluruh dunia, ajarilah mereka dan baptislah mereka, dari Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Maka tepatlah perkataan Paus Leo yang ke-14, masa depan gereja tergantung pada misi, bukan hanya pada perawatan yang sudah ada. Dijelaskan dalam Paus Leo yang ke-14 tentang kesetiaan yang melahirkan masa depan. Panggilan misioner ini sangat fundamental dan menuntut keberanian dan kemurahan hati setiap orang yang sudah dibaptis untuk melaksanakannya, setia dan berani memperkenalkan Kristus dengan aneka cara dan dalam beragam konteks. Realisasi dan aktualisasi gerakan misi yang memancarkan pengharapan. Secara konkret, gereja menjalankan misi dalam 3 bidang utama ini. Pertama, evangelisasi yang diwujudkan lewat pengajaran iman atau katekesi dan pelayanan sakramental yang merupakan saluran rahmat Allah yang dapat dilihat dan dirasakan. Kedua, pelayanan dan aksi amal kasih yang meniru teladan Yesus sebagai Raja yang melayani. Ketiga, keadilan dan perdamaian yang mencakup upaya dan gerak bersama untuk memperkuat persaudaraan, menyebarkan benih perdamaian, menjaga dan merawat alam ciptaan sebagaimana diamanatkan oleh ensiklik Laudato Si. Evangelisasi sebagai gerakan misi yang spiritual. Evangelisasi atau penginjilan adalah identitas terdalam dari gereja dan alasan untuk apa gereja itu ada. Gereja ada untuk mewartakan Injil. Oleh sebab itu, evangelisasi disebut sebagai DNA gereja. Evangelisasi adalah oksigen yang memberikan daya bagi pertumbuhan hidup spiritual karya misioner gereja. Tanpa evangelisasi,
Gereja bukan hanya akan kehilangan identitasnya, tetapi juga akan menjadi kerdil, mandul, dan punah. Maka evangelisasi bukan merupakan tugas sampingan, pun bukan sebuah tanggung jawab operasional yang tertuju pada kelompok kecil, kaum spesialis semata. Misi evangelisasi adalah tugas dan panggilan umat sebagai orang beriman Katolik. Umat Katolik Keuskupan Banjarmasin tidak dibebaskan dari tugas dan panggilan misioner ini. Paus Fransiskus dalam evangelisasi Gaudium menegaskan, oleh karena baptisannya semua anggota umat Allah telah menjadi murid-murid misioner. Setiap orang Kristiani ditantang sekarang dan di sini untuk terlibat secara aktif dalam evangelisasi. Cara yang subur untuk evangelisasi antara lain melalui pengajaran iman atau katekesi dapat dilakukan oleh awam non-tertabis dan pelayan sakramen-sakramen oleh para kaum tertabis yang melaluinya rahmat, berkat, dan kasih Allah disalurkan bagi kekudusan dan keselamatan dunia. Penting sekali diingat bahwa kesaksian hidup adalah metode evangelisasi yang lebih powerful, bertobat, dan atraktif. Kesaksian hidup yang sudah diterangi dan diperbaharui oleh perjumpaan dengan Yesus yang bangkit merupakan undangan yang paling menggugah dan memikat hati orang modern untuk mengenal, menerima, dan mengikuti Kristus. Yesus sudah mengatakan, biarlah terangmu bersinar di hadapan orang, supaya mereka bisa melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Matius bab 5 ayat 16. Tentu saja seorang pewarta Injil yang andal dan berwibawa haruslah terlebih dahulu menjadi pendengar sabda yang baik. Artinya, dia harus memberikan dirinya diinjili oleh sabda Allah, menginjili dirinya sendiri lebih dahulu agar dapat menginjili orang lain. Pepatah Latin mengatakan, nemo dat quod non habet, tak ada orang yang dapat memberi kalau ia tidak memiliki. Gerakan misi yang kelihatan dan fisik, gereja mewartakan Injil tidak hanya dengan berkhotbah, berkatekesi, dan melayani sakramen-sakramen, namun dimensi spiritual dari tugas evangelisasi ini perlu ditampilkan juga dalam bentuk konkret dan aktual, yaitu lewat pelayanan pastoral yang murah hati dan karya sosial karitatif. Tentang hal ini, SAGI tahun 2025 mengingatkan bahwa Gereja Katolik Indonesia terus-menerus menunjukkan keberpihakan kepada mereka yang rapuh, miskin, terpinggirkan, dan difabel. Dalam konteks Keuskupan Banjarmasin, seruan keberpihakan kepada mereka yang lemah dan terpinggirkan sangat penting dan sejalan dengan aksi bela rasa dan solidaritas kemanusiaan, pengembangan Dayak Meratus, pendampingan buruh migran, perhatian terhadap kaum lansia, serta pembinaan kaum muda Keuskupan Banjarmasin. Kepedulian, solidaritas, dan bela rasa terhadap para saudara yang kurang beruntung dan membutuhkan bantuan ini bukanlah aksi sosial kemanusiaan semata, melainkan wujud konkret dari kesetiaan menunaikan amanat agung Yesus Kristus. Tidak diragukan lagi bahwa aksi bela rasa dan solidaritas tersebut, bantuan biaya pendidikan atau beasiswa, pelayanan kesehatan, pelatihan-pelatihan keterampilan, dan aksi karitatif sejenisnya, akan memancarkan harapan akan hidup dan masa depan baru bagi para saudara-saudari kita yang kecil, lemah, rapuh, dan terpinggirkan. Oleh karena itu, dalam mengisi tahun misi dan evangelisasi 2026 ini, seluruh umat diajak untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif
dalam misi kemanusiaan dan karya sosial karitatif agar kasih Tuhan Yesus makin terlihat dan terasa di Banua, Keuskupan Banjarmasin tercinta ini. Selain aspek kemanusiaan, gerakan misi dan evangelisasi Keuskupan Banjarmasin tertuju juga pada dimensi ekologis, yaitu kepedulian dan pemeliharaan keutuhan alam ciptaan. Berjalan bersama Gereja Universal dan SAGI 2025, Keuskupan Banjarmasin dipanggil untuk menyuarakan dan mempromosikan praktek pertobatan ekologis, perubahan sikap dalam memandang dan memperlakukan alam ciptaan, perilaku mengotori alam, membuang sampah atau limbah semena-mena, budaya membuang atau boros, sikap rakus dan tamak dalam mengeruk hasil alam berakibat buruk bagi kelangsungan alam ciptaan dan juga bagi hidup manusia. Oleh sebab itu, mentalitas dan perilaku semacam itu tidak boleh dibiarkan dan perlu dihentikan. Sebaliknya, aksi peduli dan ciptaan lingkungan, penanaman pohon, dan pengurangan sampah-sampah plastik perlu dipromosikan dan diawali mulai dari keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat. Bumi yang menjadi rumah kita bersama hanya satu, karena itu perlu dijaga dan dirawat baik dan bersama-sama demi kesejahteraan hidup generasi-generasi yang akan datang. Bunda Maria sebagai model dan bimbingan misioner dan evangelisasi. Dalam melaksanakan pewartaan Injil, Bunda Maria sangat pantas dijadikan sebagai teladan. Maria, murid pertama dan Bunda Gereja, menunjukkan kepada kita bagaimana membawa orang kepada Kristus. Di sana Bunda Maria mengatakan, "Lakukan apapun yang Dia katakan kepadamu." Yohanes bab 2 ayat 5. Ketika mengunjungi Elizabeth, Maria membawa Yesus kepada Elizabeth. Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Kehadiran Maria selalu menuntun orang kepada Yesus. Bercermin pada Bunda Maria, orang-orang Katolik haruslah cakap dan berani menjadi pembawa-pembawa Kristus ke dunia. Sikap mengobarkan cahaya kasih Kristus bagi orang-orang kecil, miskin, dan tersingkir. Mengundang orang untuk mengenal dan mengikuti Kristus bukan hanya salah satu aspek dari kehidupan orang Kristen. Hal tersebut merupakan bagian paling esensial dari hidup orang Katolik. Di atas semuanya itu, aksi dan tugas tersebut adalah misi suci dan sebuah privilege mulia, membantu orang lain menemukan seorang pribadi yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Yohanes bab 14 ayat 6. Misi dan evangelisasi, tugas besar dan mulia. Pesan dan tugas dari misi dan evangelisasi mungkin terdengar dan terasa berat. Namun menjadi pewarta Injil adalah tugas suci dari setiap umat Katolik. Sebab pewartaan Injil adalah sebuah perbuatan kasih. Mewartakan Injil berarti menawarkan anugerah yang paling berharga yang dapat diterima manusia. Persahabatan dengan Allah, menyembuhkan dari dosa dan hidup yang kekal. Itulah sebabnya dengan penuh sukacita Rasul Paulus mengatakan, cinta kasih Kristus mendorong atau mendesak kita untuk melakukan evangelisasi. 2 Korintus bab 5 ayat 14. Artinya, motor penggerak utama evangelisasi haruslah kasih dan kebaikan hati yang tergerak untuk membantu orang lain agar boleh mengalami kasih Kristus itu. Jadi, misi dan evangelisasi bukan lahir dari keharusan saja, tetapi dari rasa terima kasih yang melimpah atas anugerah yang sudah kita terima. Arah pertobatan untuk misi, perjuangan dan harapan. Selama masa retret agung 40 hari ini, saya mengajak umat Katolik Keuskupan Banjarmasin untuk lebih berani
dan murah hati bermisi dan atau mendukung karya misi. Saya mengundang kita semua menjadi gereja yang keluar. Gereja yang keluar untuk melayani, terdorong oleh rasa solider, berbela rasa terhadap yang lemah. Gereja yang rajin mencari dan merawat domba-domba yang hilang. Gereja yang siap berjalan bersama dengan semua orang yang berkehendak baik guna menghadirkan kerajaan Allah. Gereja yang terlibat aktif dalam menabur perdamaian, mengangkat harkat dan martabat manusia, mempersiapkan masa depan yang baik bagi manusia dan dunia. Secara khusus, para anggota lembaga hidup bakti, teristimewa lagi para klerus di Keuskupan Banjarmasin, diajak untuk berani keluar dari zona nyaman, dari pertimbangan dan kepentingan individualis serta egoisme sempit, agar kehadiran dan tugas pelayanannya membawa berkat, terang serta menumbuhkan harapan baru bagi sesama. Dunia modern menunggu kesaksian dan buah iman yang hendak disumbangkan orang Katolik bagi kebaikan dan perdamaian dunia. Harapan ini tentu perlu disambut dengan gembira dan syukur, dengan kesadaran bahwa anugerah atau kekayaan iman dan sukacita Injil bukan hanya untuk dinikmati sendiri, namun harus dibagikan agar makin berkembang subur. Sebagai penutup, saya ingin menutup pesan ini dengan menekankan lagi bahwa misi dan evangelisasi adalah jati diri, identitas, DNA, dan oksigen bagi hidup gereja Katolik. Gereja ada untuk mewartakan Injil. Gereja ada untuk diutus agar membawa makin banyak jiwa kepada Kristus, Sang Juru Selamat. Tugas utama ini dijabarkan dalam kitab hukum kanonik sebagai berikut. Semua orang beriman Kristiani mempunyai kewajiban dan hak mengusahakan agar warta ilahi keselamatan semakin menjangkau semua orang dari segala zaman dan di seluruh dunia. KHK Kanon 211. Maka orang Katolik hendaknya bukan hanya merasa diri wajib, tetapi juga merasa bangga dan bersuka cita menjadi putra putri misioner gereja, sebab misi dan evangelisasi adalah perbuatan kasih dan mulia. Semoga sama seperti untuk Yohanes Pembaptis, Petrus, Paulus dan para rasul serta ribuan penginjil yang hebat sepanjang sejarah, evangelisasi itu menjadi antusiasme rohani yang tidak dapat dipadamkan oleh apapun dalam hati semua pengikut Kristus. Semoga umat Katolik Keuskupan Banjarmasin bangkit dengan kekuatan Roh Kudus untuk melaksanakan misi dan evangelisasi dengan iman, keberanian, sukacita, dan kasih. Saya berdoa untuk para klerus, anggota lembaga hidup bakti, dan para katekis di Keuskupan Banjarmasin agar mereka dibantu oleh roh, hikmat, dan kuasa Allah untuk menjadi pewarta Injil dan pelayan misi yang kudus, setia, tangguh, dan gembira. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, marilah kita mengisi masa Prapaskah tahun 2026 ini dengan doa dan amal kasih yang tertuju pada promosi dan gerakan misioner dalam bidang misi dan evangelisasi di keuskupan ini. Partisipasi aktif dan kontribusi yang murah hati dari kita semua akan membuat misi Tuhan Yesus berkobar dan bercahaya di Keuskupan Banjarmasin. Gerakan bersama misi ini akan membawa sukacita Injil dan harapan baru bagi segenap ciptaan di tanah Banua ini. Dan semoga Allah Bapa yang Maha Rahim dan Maha Bijaksana selalu memberkati tobat, derma, bakti, puasa, dan pantang kita dengan berkat surgawi yang melimpah. Selamat menjalani masa Prapaskah. Ardere et Luceri, Monsignor Victorius Dwiardi OFM Kap, Uskup Keuskupan Banjarmasin. Demikian
Surat Gembala Prapaskah Keuskupan Banjarmasin di tahun misi dan evangelisasi 2026 Keuskupan Banjarmasin. Tuhan memberkati kita semua.